Oke, balik lagi sama gua lagi, cuy. Anjay, cuy. Ya, balik lagi sama gua di episode ngebacot Flutter di episode 3 kali ini. Gua bakalan ngejelasin materi lanjutan sebelumnya, yaitu kita udah ini ya ngebuat initial project gitu ya. Terus sedikit ngebahas tentang stateless widget dan stateful widget di sini. Terus apa bedanya di situ? Yang pertama yang tadi, kalau stateless widget lu nggak bisa render ulang value-value di dalam kelas tersebut atau nilainya statis gitu. Nah tapi kalau lu pakai stateful widget gitu ya, artinya lu bisa ngubah value di dalamnya itu dan bisa di render ulang gitu ya di dalam aplikasi atau antarmuka aplikasi tersebut gitu. Oke, di video kali ini gue bakalan ngebahas tentang ada apa aja sih gitu ya komponen-komponen atau widget-widget yang di dalam Flutter ini. Cuman gue nggak bakalan ngebahas semuanya karena banyak banget widget-widget dari Flutter itu. Tapi untuk basicnya yang biasa digunain gitu ya, atau yang basic simple yang biasa aplikasi gunain gitu ya, gue bakalan bahas di video kali ini. Oke, langsung aja. Sebenarnya lu bisa cari dokumentasinya gitu ya di widget Flutter di sini. Nah, di sini tuh ada gitu ya. Nah, sebenarnya dibagi dua, ada Cupertino dan ada material komponen. Biasanya kalau Cupertino itu untuk behavior atau environmentnya Apple gitu ya. Tapi kalau material itu biasanya kita gunain di Android application gitu. Nah, karena kita pakai Android, jadi kita pakai material komponen. Ya sebenarnya bisa aja, misalkan lu mau running di Android tapi pakainya komponennya itu pakai Apple gitu atau pakai Cupertino, itu nggak masalah sebenarnya. Nah di sini tuh banyak banget, nggak bisa dijelasin satu-satu. Oke, ada action gitu. Action ini ada command button, terus floating action, extend floating action button, icon button, segmented button gitu ya. Kemudian untuk communication ada badge, terus kemudian ada linear progress indicator, snack bar juga. Kemudian ada containment. Ini containment itu kayak dialog itu ya, ada bottom sheet juga. Kemudian ada card, di style, divider. Untuk navigation juga ada app bar, bottom nav. Terus kemudian ada navigation bar juga, ada driver dan navigation rail gitu ya di sini. Oke, banyak di sini. Gak bisa gue jelasin satu-satu sebenarnya. Tapi oke, kita balik di sini. Mana ini aplikasi pertama? Oke, my homepage. Oke. Sorry, belum di render. Oke. Nah, tapi di video kali ini gue bakalan ngebahas basicnya aja. Yang pertama itu app bar ya. App bar ya seperti biasa, lu misalkan aplikasi lu ada app bar di sini ya, untuk contohnya untuk title-nya, kemudian misalkan lu ada search button di sini gitu. Nah, lu bisa taruh di app bar komponen atau app bar widget. Tapi gue biasanya kita satuin dulu lah. Gue biasanya nyebutnya widget gitu ya, app bar widget. Nah, di app bar widget itu ada properti lainnya. Nah, banyak tuh. Nah,
di sini untuk title gitu ya, ini title di sini contohnya. Terus misalkan lu mau ketengahin, tinggal center title aja, lu kasih true gitu ya. Sorry, hot reload-nya nggak jadi. Oh, sorry. Nah, kayak gini. Terus lu misalkan pengen tambahin icon-icon di sini gitu ya, lu bisa tambahin action. Nah, misalkan, nah sebenarnya udah ada suggestnya ya, contohnya oke. Nah kayak gini, lu tambah search atau apa, bisa tambahin icon button di sini, icons gitu ya. Nah untuk di bagian body sebenarnya biasanya itu ada dua widget utama ya yang biasa digunain itu, yaitu untuk tampilan horizontal itu ke samping gitu ya, ke samping, jadi itu ke sini gitu ya. Dan untuk vertikal itu yang biasanya dari atas ke bawah atau bawah ke atas gitu ya, jadi itu kayak gini arahnya. Jadi di bagian body itu biasanya pakai dua itu sih untuk ngebuat list widgetnya gitu ya, bisa ke samping atau bisa atas bawah gitu ya. Nah dua widget tersebut itu namanya, yaitu yang pertama kolom. Nah kolom ini nanti punya properti namanya children. Nah nanti lu masukin aja nih widget-widgetnya itu di sini gitu ya. Nah kalau kolom berarti dia vertikal arahnya. Contoh di sini gua tambahin buttonnya tadi itu. Nah bisa gua tambahin elevated button, kemudian gua masukin teks mungkin. Nah kan di button pertama, oke. Nah kalau lu copy di sini button kedua tuh ya, nah dia bakalan vertikal kayak gini. Oke. Gue mungkin kasih spacing antara ininya, tambahin aja. Nah spacing antar widgetnya gitu ya. Nah untuk yang vertikal lu bisa pakai row di sini, row nggak ada row ini dia arahnya ke horizontal. Contoh lu pengen bikin elevated button, sama aja deh, boleh elevated button. Ini yang berarti yang ketiga, ini keempat gitu ya. Kasih spacing juga antar widgetnya, kasih 16 misalkan. Nah kayak gini. Terus ada juga container gitu ya. Container ini sebenarnya lu kayak ibaratnya ngebuat box kosong. Nah lu bisa atur size-nya, misalkan height-nya ya, height-nya misalkan lu atur 40 gitu, width-nya lu atur 100 gitu ya. Dengan warna lu kasih warna color red gitu ya. Kenapa kepikirannya warna merah mulu dah. Nah kayak gini, jadi container.
Ini misalkan kurang gede gitu ya, lu bisa atur juga jadinya 100-100 gitu ya misalkan. Nah kayak gini. Lu mau bikin row lagi gitu ya, mau masukin di dalam row lagi boleh kayak gini jadinya. Lu wrap aja pakai row gitu, kemudian lu duplicate misalkan red, green, blue, anjay RGB, dengan spacing lu kasih misalkan 16 dah kayak gini. Nah tuh kayak gini. Tuh untuk widget row dan kolom. Jadi kalau row itu arahnya horizontal, untuk kolom vertikal gitu ya. Terus kemudian ada widget juga, widget input. Widget input itu biasanya kan ketika kita buka aplikasi nih, contoh aplikasi kayak e-commerce aja gitu ya, biasanya di sana lu harus masukin email lu dan password lu gitu ya. Nah itu input widget namanya, input widget untuk masukin inputan dari usernya. Nah itu ada text from field ya, text from field. Sini misalkan lu kasihin decoration, input decoration. Nah hintnya kita masih misalkan email, oke. Nah bang, apaan itu bang? Render flex. Wow. Kalau render flex kayak gini tuh sebenarnya karena ini nggak bisa di scroll nih. Nah supaya bisa nggak ada error kayak gini ya, polisi error gitu ya, error polisi gitu ya, sebenarnya kita bisa tambahin wrap di bagian bodinya itu gunain single child scroll view gitu ya. Nah di sini tuh wrap aja pakai widget yang tadi. Nah tinggal single child scroll view. Nah ketika lu klik di sini, nah aman tuh karena di sini bisa di scroll gitu. Nah udah nggak ada polisi error lagi. Sama aja sih sebenarnya kalau misalkan yang widget row ini gitu ya, dia itemnya itu lebih dari 3 gitu ya, akan lebih nih bakalan penuh gitu ya dan bakalan kurang. Nah lu bisa wrap pakai single child scroll view yang tadi gitu ya. Langsung gue contohin dah. Oke. Kita wrap pakai single child scroll view, tapi directionnya di sini ya, scroll directionnya, bentar, namanya apa? Oh, axis horizontal gitu. Oke. Nah kalau misalkan gue tambahin gitu ya, red, green, blue lagi gitu, misalkan 6 item tapi dibalik, blue, green, red. Oke. Blue, green, red kayak gini. Nah lu bisa scroll nih tuh kanan kirinya. Ups, kenapa? Sorry kebek. Waduh, ini state-nya berubah lagi. Oke, kita mulai ulang kayak gini.
Nah, kayak gini bisa di scroll kanan kiri itu. Kalau yang axis vertikal berarti bisa scroll bawah atas gitu ya. Oke, kita lanjut. Inputan yang tadi text from field itu ya, ini contohnya password. Nah, kemudian button di sini. Misalkan submit lah ya, submit. Terus gua stylenya gua iniin, style elevated button style, elevated button style form. Background colornya kita ubah jadi amber aja. Untuk foreground colornya white ya, jadi nanti teksnya warnanya putih, backgroundnya warna amber gitu. Format dokumen, save. Nah, kayak gini. Nah, ini. Kalau mau dipasin gitu ya, dipasin ke sini kesininya, lo bisa sebenarnya tambahin size box di sini. Widget namanya size box gitu ya. Lo atur widthnya berapa, misalkan lo penuhin bisa pakai double infinity gitu ya, kayak gini. Nah, atau juga lu bisa pakai media query, tapi gue saranin pakai media query. Kenapa? Kalau media query artinya lu ngambil size dari screen device yang lagi di running gitu ya, karena kan masing-masing device itu ukuran screennya itu berbeda, makanya gue saranin pakainya media query di sini. Media query size.width kayak gini, size/sense. Nah, kurang gede, misalkan kurang gede, ya udah tambahin misalkan 50 height-nya. Nah, tuh. Oke, kurang lebih kayak gitu. Nah, kemudian lu misalkan pengen tambah action gitu ya, ketika lu submit gitu ya, lu pindah screen baru atau lu pindah kemana gitu actionnya gitu ya, atau print atau apa. Nah, lu tinggal masukin function gitu ya di on press-nya di sini. Contoh gue masukin log aja dulu deh, click here. Oke. Jadi ketika gue klik di sini submit bakal ngelog. Nah, click here tuh. Nah kayak gitu. Nah, gue mau pindah screen nih. Ketika gue submit, klik submit gitu ya, ini bakalan pindah screen baru. Nah, lu bisa ngebuat kelas baru di sini ya. Contohnya stateless saja, nggak apa-apa. Namanya secondary screen, misalkan secondary page aja deh. Oke, secondary page. Ini scaffold. Oke, gua tambahin body center aja, chat halaman kedua. Nah, ya. Nah, cara pindahnya gimana? Nah, ketika lu on press gitu ya, lu panggil yang namanya navigator push. Nah, udah ada suggestnya kalau lu pakai IDX ya. Nah, kayak gini. Navigator push, context, material page routes, boulder, context, dan nama screennya apa atau nama page-nya apa.
Nah kalau kita bahasain manusia gitu ya, navigator push itu kayak gini. Hey program gitu ya, gue mau pindah screen nih, gue mau push screennya gitu ya, dari konteks sekarang, berarti dari halaman sekarang gitu ya, gue ngebuat root baru di konteks baru, yaitu di secondary page. Jadi intinya kayak lu mau dari mana mau kemana gitu ya di sini. Berarti kan dari konteks sekarang dan mau bakalan dibuat konteks baru di secondary page. Sebenarnya kalau pakai Flutter dulu gitu ya, biasanya gue pakai kayak gini, this context. Jadi yang sekarang gitu ya, konteks sekarang itu pindah ke konteks yang baru kayak gitu. Nah ketika dijalanin gitu ya, ketika gue klik, gue hapus dulu lognya, gue klik, nah halaman keduanya kayak gini kebuka. Ups, benar. Kenapa ya ini bentar, kecerahannya bener. Oke, coba gue refresh aja ininya ya. Oke, sudah di refresh. Tadi sampai di bagian sini ya. Ketika secondary gitu ya, ketika submit gitu ya, dia bakalan pindah halaman ke halaman 2. Terus kemudian karena ini kelasnya masih di dalam satu file, bang gimana caranya bikin file baru gitu, atau panggil kelas di file baru. Sebenarnya gampang. Nah di sini contohnya gue dari screen 2 atau page 2 gitu ya, halaman kedua, gue mau ke halaman ketiga contohnya. Nah gue bisa bikin file baru di sini ya, namanya third page misalkan ya namanya. Gue pakai stateless aja. Stateless ya, third page gitu ya. Ini gue bikin scaffold, kemudian bodinya gue centerin, child text bukan successfully registered. Successful register. Nah di halaman kedua misalkan gue pengen ngebuat ini ya, ngebuat text from field juga. Ini untuk email, input decoration misalkan ya, in email, ini in password. Kemudian juga gue masukin ini name atau full name ya, gue kasih spacing antar widgetnya itu 16. Kemudian kita bikin elevated button on press, misalkan teksnya Ember tadi itu register, stylenya elevated button, elevated button, style from background colornya color Ember, kemudian foreground colornya color white. Oke, sip. Dah.
di third page, di second page, gua hot reload dulu. Nah kayak gini, kurang oke ininya. Gua bisa kasih masing padding untuk ininya 16 juga. Terus kemudian app bar boleh, app bar, title text juga. Ini second page gitu ya, second page. Ini backgroundnya juga kita kasih color amber aja. Format dokumen. Nah ketika gua klik register gitu ya, register di sini gua mau bakal arahin ke third page di sini. Caranya sama, yaitu pakai navigation push gitu ya, navigation navigator push. Oke, konteks material page root builder new context. Kita bakalan pindah ke tadi tuh third page. Oke, sip. Gue format dulu biar agak rapi. Nah kayak gini. Jadi ketika klik register, successfully register. Terus apalagi nih? Oke. Oh ya, untuk third page nya gue tambahin aja app bar-nya juga, samain baik. Nah ini gue kopas aja, ini gue ganti third page gitu ya, amber, biar bisa ada back buttonnya. Nah kayak gitu. Oke, nah kemudian selanjutnya itu bang gimana caranya ngirim value yang diinputin di second page gitu ya, mau dikirim ke third page gitu ya. Caranya gampang gitu ya, berarti lu harus punya tempatnya dulu gitu ya, tempatnya dulu buat nerima nilai dari yang mau dikirimkan atau nilai dari sumbernya gitu ya. Contohnya di sini di bagian third page kita bakalan ya mirip kayak bikin parameter sebelumnya yang di kelas yang tadi gitu ya. Gua bikin parameter di sini string, misalkan full name gitu ya. Kemudian ada email, kemudian juga ada password ya. Oke. Password. Nah, tinggal kita bikin required di sini. Nah, nanti di bagian second page di sini nanti ada error. Nah, di sini diminta untuk nambahin parameter yaitu required full name, email, password gitu ya. Yang nanti kita ambil dari text from field ini gitu ya. Nah, caranya gimana? Caranya kita ubah dulu di sini ya. Ubah dulu. Kita convert ke stateful. Nah, supaya bisa nyimpen value-nya gitu. Nah, nanti kita pakai namanya text editing controller. Nah, misalkan full controller gitu ya. Full name controller, email controller, dan password controller. Kemudian kita set di sini controllernya full name controller gitu ya. Kemudian ada controller email gitu ya, email controller. Kemudian ada password,
password controller. Oke, udah kayak gini. Nah, nanti ketika kita input kayak gini ya, misalkan nama lu siapa gitu, misalkan coding gabut, emailnya coding gabut@gmail.com, passwordnya password. Nah, nanti masing-masing value ini bakalan disimpan di sini nih, di controller ini. Nanti kita tinggal kirim aja nih controllernya di sini. Caranya ya tadi, panggil aja full name-nya apa. Tadi tuh udah ada suggest-nya sebenarnya. Full name controller.text, email juga sama. Nah, kayak gini. Oke, gue ulang lagi, misalkan coding gabut gitu ya. Emailnya apa? Coding gabut @gmail.com, passwordnya password misalkan ya. Ketika register, nah dia bakalan ditampung di sini nih. Nah, untuk nge-show-nya kayak gimana, ngambil nilai atau value di sini, caranya ya udah tinggal kita panggil aja di sini. Contohnya gue bikin kolom aja deh, berapa ke kolom, kemudian gue pakai kayak gini, full name misalkan, full name, kemudian ada email juga, ada password kayak password email. Nah, kayak gini. Ini gue ketengahin aja main access-nya min, supaya nggak langsung lebar. Nah, jadi value yang di sini gitu ya, ketika register gitu ya, bakalan dikirim di sini. Nah, oke, sekian tutorial dari gua. Mungkin kurang lebihnya kayak gitu. Nanti lu tinggal explore aja material widget lainnya gitu ya. Caranya ya di sini nih sebenarnya banyak. Tadi tuh text field, cuman gua nggak bisa jelasin satu-satu karena banyak banget gitu ya, banyak banget gitu. Makanya gue ngejelasin beberapa aja gitu widgetnya. Nanti tinggal lu explore sendiri. Kalau ada pertanyaan atau apa, tinggal tulis kolom komentar atau DM email gue. See you di next video. Bye bye.